Daniel Owen Podcast. Datang duduk bora. Welcome to Daniel Owen Podcast, dan kali ini kita kedatangan bintang tamu dari India yang pastinya sangat cantik, semok, seksi, dan saya dengar kemarin dia baru lonong baru melahirkan. Ada Mami Virgin. Oke, Mami Virgin, kawan sudah mampir ke channel YouTube-nya Daniel Owen Podcast. Buat teman-teman yang sudah nonton episode sebelumnya, kami ucapkan terima kasih banyak yang sudah like, yang sudah subscribe, yang sudah komen, yang sudah share. Kami ucapkan terima kasih banyak karena tanpa dukung kalian, kami tidak ada apa-apanya, ya. Mami Virgin, apa kabar nih Mami Virgin? Kabarnya baik-baik saja. Baik saja ya, Mami Virgin. Mami Virgin, saya lihat juga Mami Virgin kan akhir-akhir ini nih banyak sekali ya undangan untuk bintang tamu, ada main di channel YouTube di teman-teman sebelah juga, terus banyak sih ya sekali kegiatannya sekarang. Kalau boleh tahu Mami Virgin ya, kalau boleh tahu nih, Mami Virgin kegiatannya untuk saat ini, kesibukannya apa saja nih kesibukannya? Kalau saya kesibukan utama ya pasti tentunya tahu ya, di salon. Selain salon saya juga ada make up door to door. Kalau tidak, untuk sementara tidak begitu sibuk karena masih musim-musim sepi toh. Tapi kalau lagi ramai itu kadang saya keluar kayak dari bumi ini. Pokoknya keluar kayak macam keluar kota begitu. Ada job-job keluar saya keluar ya. Tapi untuk sekarang masih sedikit fresh, jadi saya masih bisa sempatkan diri untuk mampir di sini. Oke, terima kasih Mami. Oke, mungkin yang banyak teman-teman juga yang mungkin belum tahu juga Mami Virgin ini siapa. Jadi Mami Virgin ini salah satu orang terkuat lah, bukan terhits di Maumere, dan beliau punya salon di Maumere. Nama salonnya apa Mami Virgin? Virgin Salon. Oh, Virgin Salon, ikuti nama hitsnya ya, Iya. nama hitsnya. Tapi Mami Virgin, mohon maaf nih sebelumnya, saya yakin teman-teman sini juga penasaran nih. Iya. Namanya Mami Virgin. Tapi masih virgin tidak Mami Virginnya nih? Kalau mau dibilang masih virgin, masih tanda tanya entah masih virgin atau tidak. Saya sendiri masih bingung. Masih bingung. Tapi sudah dicoba atau dicicipi? Ya kalau dicicip ya mungkin sudah. Oke. Tapi kalau minta maaf Mami Virgin ya, kita kembali ke masa lalu. Sebelum Mami Virgin sampai seperti saat ini, pasti ada pro dan kontra dari keluarga pastinya. Waktu itu penerimaan dari keluarga pada saat tahu bahwa anak saya kok seperti ini, anak saya kok seperti ini. Kadang-kadang kan orang kan pasti di keluarganya itu tidak terima begitu. Itu waktu awal-awal tuh Mami Virgin ceritakan sedikit lah. Kalau saya dari awal sampai saat ini saya terjun dari awal itu, awal mula saya untuk putuskan saya masuk ke dunia saya, di mana saya memilih bahwa ini adalah dunia saya yang sebenarnya. Itu memang ada pro dan kontra dari keluarga, dari orang tua, dari kakak adik, ada juga dari teman-teman saya yang sebelumnya, karena mereka tidak tahu bahwa kepribadian saya itu seperti apa. Setelah mereka tahu bahwa saya jati diri saya seperti ini, ada memang banyak yang pro dan kontra, ada juga yang tidak menerima. Salah satunya itu saudara saya. Waktu itu dia dengar bahwa saya sudah masuk ke jalur ini, saya memilih sebagai seorang transgender. Dia sempat sampai mengatakan bahwa dia tidak mengakui bahwa saya ini dia punya kakak. Begitunya ya. Tapi dari saya sendiri saya merasa itu adalah sebagai
uh, tolak ukur dari mereka terhadap saya menerima. Mungkin inilah yang harus saya terima. Jadi entah itu apa yang mereka cibir ke saya tidak pernah ini. Dan saya selama hampir 12 tahun saya tidak ketemu sama mereka. Saya selalu di luar, saya harus bertanya, saya bilang, saya harus bagaimana biar keluarga bisa menerima saya seperti keadaan saya seperti ini. Terus saya berusaha. Waktu itu memang saya juga punya keahlian di bidang kesenian. Waktu itu saya sempat diminta privat untuk senam untuk ibu-ibu bendara. Saya punya badan ini atletis sekali. Habis itu, setelah itu saya juga diminta untuk membantu kesenian di SMA Frater juga waktu itu. Cuma jadi guru juga ya? Iya. Setelah itu berjalannya waktu, memang saya merasa pekerjaan yang saya kerjakan itu memang bukan pekerjaan yang harus saya kerjakan. Jadi di SMA Frater itu kurang lebih hampir 4 tahun saya keluar. Setelah saya keluar, lama sekali juga 4 tahun itu. Iya, lumayan lama. Setelah itu saya keluar, saya kerja menjadi fotografer juga. Pernah fotografer? Ya. Berarti kenal kuli foto, pasti potret. Pasti potret. Jadi iya. Potret, Randy Barrera. Iya, jadi waktu itu di Mokmeres ini yang mungkin lagi terkenal waktu itu, masa-masa yang waktu saya itu mungkin tidak salah itu Taryono Studio. Saya bekerja sama beliau. Saya bekerja sampai 3 tahun fotografer. Begitupun saya merasa belum nyaman bahwa pekerjaan ini tidak nyaman untuk saya kerjakan begitu. Jadi saya bekerja itu hanya untuk mencari tahu saja. Jadi saya memutuskan setelah saya mengumpulkan yang dari kemarin saya kerja, akhirnya saya memutuskan untuk ke Kupang, main-main di Kupang sama teman. Akhirnya saya mulai ketemu hancur di Kupang. Sedikit hancur. Setelah itu sampai di Kupang saya ketemulah seorang yang baik sekali, yang dia tahu bahwa saya itu memang benar-benar kepingin bekerja, kepingin berubah, ingin sukses. Akhirnya dia mengajarkan beberapa ilmu tentang di bidang tata rias. Saya juga belajar. Akhirnya pulang juga. Waktu itu saya belum masih rasa senang-senang, belum mau bekerja, masih senang-senang dengan teman-teman. Akhirnya saya memilih untuk tinggal di kos. Waktu itu saya tinggal biar cepat ya. Iya. Biar apa hancur. Akhirnya saya memutuskan tinggal di kos. Lambat laut kayaknya saya sudah mulai menemukan diri saya. Sebelumnya kan memang mereka tahu bahwa saya sudah memilih mau ke dunia saya, tapi saya belum tampilnya belum full. Pas waktu itu 2013 saya memutuskan saya harus begini, saya harus ini. Dengan itu, keputusan itu, saya waktu itu 2013 pas pemilihan Presiden. pemilihan Ratu Maria Sedaratan Flores Lembata. Ikut juga. Akhirnya saya ikut di situ. Disitulah yang saya tampil full. Saya menunjukkan kepada semua orang bahwa inilah saya, diri saya. Saya adalah seorang waria, saya adalah seorang transgender. Yes. Jadi di situ waktu itu pemilihan itu, di saat itu juga waktu itu memang saya mendapat juga kategori Ratu Eksotik untuk Sedaratan Flores Lembata. Good. Terus lanjutkan. Lanjut. Setelah berjalannya waktu, setelah itu saya masih tetap tinggal di kos. Akhirnya karena kita kan anak kos waktu itu, jadi waktu itu saya tinggal di kosnya itu di Belson. Jadi saya telat bayar.
Bukan. Akhirnya kalau datang bulan saya waktu itu saya tunggak membayar uang kos, saya ingat itu waktu itu. Lewatnya 2 minggu kalau tidak salah. Akhirnya bapak kosnya tidak mau kasih toleransi. Akhirnya bapak kos suruh waktu itu saya masih ingat sore-sore bapak kos datang gedor pintu suruh keluar dulu. Saya juga tidak tahu keluar. Padahal waktu itu saya keluar. Sabar. Keluar, maksudnya sambil masuk terus keluar gitu atau? Maksudnya saya ada di dalam. Di dalam sama bapak kos? Tidak, maksudnya. Oh, untung saya pikirnya di dalam sama bapak kos. Akhirnya saya diminta keluar waktu itu. Saya tanya kenapa bapak bilang keluar sebentar. Akhirnya saya keluar, bapak kos langsung tutup pintu, dia langsung gembok pintunya. Akhirnya semua barang-barang saya kan di dalam. Dari situ sudah saya sampai bagaimana sudah ini. Akhirnya saya memutuskan, akhirnya saya ke teman saya waktu itu. Saya tinggali dia 2 hari. Akhirnya dia waktu dengan keterampilan saya, kebetulan waktu itu ada job, dia suruh saya bantu dia untuk offer jobnya. Saya bantu make up mantennya 2 orang. Akhirnya kasihlah uang, terus saya ke sana, saya kasih uang kos, terus saya pulang, langsung saya mencari tempat untuk buka salon. Sebab inilah saatnya mungkin yang tepat bahwa saya untuk harus merubah diri saya biar teman-teman yang lain tahu bahwa saya punya usaha, saya juga bisa. Mereka bisa, kenapa saya tidak bisa? Setuju. Betul. Dari buat teman-teman kita harus belajar bahwa seorang Mayu Firdin saja pernah terpuruk ya, iya, pernah jatuh, pernah ada di situasi yang benar-benar terpuruk, iya. Dan dia mau bangkit lagi untuk berjuang. Dan iya. inilah Mayu Firdin sekarang. Kalau kita punya kemauan, kita punya nekat, pasti apa yang kita inginkan, apa yang kita mau pasti bisa. Kalau itu semua kembali ke kita, kalau kita punya kemauan yang kuat untuk mau bekerja, pasti semuanya terjawab. Yes, Mom. Oke. Tapi jadi kadang-kadang motivasinya bagus juga ya. Saya harus berguru nih. Pantasan teman saya kuliah foto betah di atas. Tetapi saya yakin teman-teman semua yang nonton channel ini juga pasti penasaran nih. Pasti taunya dari dulu tuh Mami Virgin. Tetapi tidak tahu nama, minta maaf nih, nama aslinya, nama baptisnya Mami Virgin tuh dan nama panggilan di keluarga pada saat masa kecil. Iya. Kasih tahu tidak ya? Kasih tahu dong buat teman-teman. Kasih tahu kan? Oh ya, baik. Jadi mungkin kesempatan ini selama ini saya tidak pernah mempublikasikan nama saya, tapi untuk saat ini demi Daniel, demi our podcast Pak. Untuk demi Daniel channel YouTube ini saya siap untuk memberitahu identitas saya sesuai dengan nama baptis, nama di kakak. Jadi langsung saja ya. Oke, terima kasih sebelumnya. Nungguin ya. Kayaknya kita harus minum dulu, Mami. Di sini ada kopi tubruk gajah. Dia sangat enak sekali, Mami Virgin. Jadi buat teman-teman yang mau merek, ayo segera beli kopi tubruk gajah. Ada beberapa kemasannya, salah satu kemasannya yang saset, harganya kurang lebih 1000-an, dan ada kemasan juga yang modelnya seperti ini. Jadi buat teman-teman, silakan beli kopi tubruk gajah. Di sini ada tulisnya juga, generasi tubruk pantang rebahan. Jadi buat teman-teman jangan lupa langsung saja beli kopi tubruk gajah. Enak tamat. Ini kalau tambah lagi dengan donat pasti lebih enak lagi. Bermampir di donat. Hai. Win. Oke deh, Mang Virgin. Tapi tadi kan teman-teman saya penasaran juga nih nama. Oh iya. Sampai lupa. Pasti ada yang sudah nungguin kapan. Oke, jadi nama baptis saya itu Marcelino Santoso Sawe. Jadi saya biasa kalau waktu sekolah lebih akrabnya dipanggil Sawe. Sawe. Tapi enaknya Marcel. Kalau di keluarga saya dipanggil San. Iya. San. Oh, ada sepupu saya juga namanya San. Jadi pasti teman-teman sudah tahu kan nama asli saya. San. Nama yang asik enak. Tapi kayak Marcel lebih enak sih.
Iya kah? Marcel. Kalau Marcel. kalau nama Marcel itu waktu itu saya dibaptis. Waktu itu kan kami tinggalnya di Lanal Nangahure dulu. Minta maaf. Jadi waktu itu kebetulan Lanal datang pertama itu kan kami di sana. Jadi kebetulan wakil komandannya itu ada namanya Marcelino. Jadi waktu itu kebetulan dia itu lihat saya itu sering waktu itu dulu tuh saya kan biasa bantu bapak itu kan jual ikan mundar mandir kan. Jadi waktu itu beliau lihat saya, jadi dia panggil akhirnya sampai dengan beliau pulang, mulai dari dia datang sampai 4 tahun, beliau suruh saya tinggal sama dia. Jadi pas waktu itu besoknya dia pulang, besoknya juga saya permandian waktu itu. Langsung bapak tua bilang, nanti nama permandian itu depan tuh jangan lupa nama Marcelino. Jadi bapak tua itu sekarang itu di Jakarta sudah menjadi, dulu waktu masa jabatannya Prabowo dia pernah jadi apa? Pendamping nggak apa? Dia punya salah satu ajudan lah. Ajudannya waktu masa jabatannya Bapak SBY waktu itu. SBY. Begitu ceritanya. Oh, jadi buat teman-teman yang penasaran tadi, sebenarnya nama asli Mami Virgin itu nama sebelumnya itu adalah Marcelino, tetapi keren juga Marcelino, tetapi ada juga yang panggil San, tetapi ada juga yang panggil Sawe. Ya, kalau mungkin teman-teman saya yang dulu masa SMA, masa SMP, SD pasti mereka tahu saya sebutan panggilan nama itu. Oh, nama San. Nama akrabnya. Tetapi Mami Virgin, yang saya yakin teman-teman juga penasaran dengan Mami Virgin. Artinya kisahnya Mami Virgin ini kan sebenarnya inspiratif sekali. Artinya dulu keluarga tidak menerima, Mami Virgin juga sempat berjualan ikan di pasar, di pasar Nanghure ya. Pasar Nanghure, sempat juga diusir dari kos-kosan, sempat belajar. Akhirnya inilah Mami Virgin sekarang. Kalau pertanyaan saya, Mami Virgin puas tidak dengan apa yang Mami Virgin dapatkan saat ini? Kalau mau dibilang puas ya saya puas untuk sekarang, untuk di titik ini. Pastinya kita itu harus selalu menyukuri dan harus selalu merasa puas dengan apa yang kita miliki. Dan kita juga jangan puas dengan apa yang ada, kita harus berusaha terus biar kita lebih maju, karena generasi sekarang kalau kita selalu di tempat berarti kita tidak akan pernah maju-maju. Jadi yang saya inginkan sekarang itu, karena saya kan punya tempat usaha kan masih kontrakan, belum punya tempat pribadi. Jadi saya itu punya kepengen ada 2 sih, karena kemarin saya punya cita-cita satu itu saya sudah bisa kerjakan rumah buat keluarga. Sekarang saya kepengen punya tempat usaha sendiri dan punya tempat dan punya kendaraan pribadi sendiri juga. Mobil pasti ya. Amin. Yang pasti jangan minta kereta saja, karena di sini belum ada rel kereta api. Oke, saya yakin kisahnya sangat inspiratif sekali Mas Virgin. Saya yakin teman-teman juga yang menonton ini pasti komen sebanyak-banyaknya ya. Iya. Jangan lupa komen, subscribe ya, dan bagikan sebanyak-banyaknya. Tahu Mami Virgin toh. Enak Mami Virgin ini. Jadi Mami Virgin pasti dengan Mami Virgin pasti banyak nih teman-teman juga yang iri dengan Mami Virgin. Pasti ada keluarga yang mengaku juga, ini saya punya keluarga nih Mami Virgin, ini saya keluarga nih. Padahal saking juga dulunya juga mereka tidak mengakui siapa dia. Amin tidak kenal dia banci. Katanya orang Amerika seperti itu banci. Itu Mami Virgin tanggapi mereka seperti apa? Waktu itu memang kami dulunya di kampung memang pernah bercecokan juga sama keluarga. Terus kami pindah ke kota. Pindah ke kota sini tuh waktu itu saya masih kecil, waktu habis gempa kalau tidak salah. Saya pindah. Setelah pindah pun pindah di sini
tidak pernah keluarga dari kampung itu kayak macam respect atau kalau macam ada acara mereka selalu ke sini, tidak pernah. Tapi setelah adanya saya menunjukkan bahwa saya seperti ini, mulai mencarilah sudah saya, oh ini dia, oh ini nih anaknya ini. Jadi tapi saya menanggapi kalau mereka datang ke saya itu, saya selalu menanggapi menerima bahwa oh inilah mungkin cara Tuhan untuk kami untuk bersama kembali mungkin dengan cara ini. Jadi sekarang keluarga dari kampung sama kami di kota itu selalu kalau ada acara selalu saya dipanggil untuk begini, walaupun saya orang di kampung kan menganggap bahwa saya ini banci. Tapi kalau untuk mau acara adat yang sebenarnya saya ini sebenarnya tidak dianggap sih. Tapi sekarang kalau mau acara-acara selalu saya yang dipanggil utama untuk mau ditanya acara ini seperti apa. Karena mereka tahu bahwa saya punya pengalaman untuk bagian ke situ-situnya. Mereka tahunya bahwa saya lebih tahu dari mereka. Gitu. Oke, berarti untuk saat ini penerimaan keluarga, semua keluarga baik dengan Mami Virgin ya. Berarti memang betul itu Mami Virgin ceritanya betul. Jadi terkadang orang itu mereka tidak melihat orang punya perjalanan susah-susahnya, tai-tainya mereka tidak tahu. Mereka hanya lihat orangnya di atas. Mereka hanya melihat yang sekarangnya. Mereka tidak lihat yang ke belakang-belakangnya. Itu untuk di keluarga. Tapi kalau untuk di kalangan kayak teman, saya itu selalu sejak waktu awal mula saya berusaha itu selalu saya jatuh bangun. Karena pasti kita usaha itu tidak berjalan mulus lah. Saya selalu punya usaha, selalu sejak punya kendala ini itu. Tapi saya percaya bahwa semua itu adalah cobaan, saya bilang begitu. Kalau tiap cobaan itu kalau kita tidak menghadapi dengan ikhlas, dengan sabar, dan tidak gampang menyerah, berarti kita tidak bisa. Jadi saya menganggap bahwa semua apa yang terjadi dalam usaha saya, baik diri saya itu sama anggap bahwa itu adalah cobaan dari Tuhan lewat teman saya begitu. Jadi saya tidak pernah menganggap contoh baru-baru bulan kemarin kan sempat datang di salon. Itu tuh kan saya memang sakit, memang tidak bisa bergerak apa-apa karena saya minta maaf ya teman-teman. Bulan lalu saya sempat ke Mami Virgin untuk ajak podcast. Dari sebelum perbincangan ini sudah lama kita bincangkan. Cuman memang Mami Virgin untuk bulan lalu itu sempat sakit. Ya, saya juga dengar entah salah atau benar Mami Virgin di sini, tapi katanya sempat diracun Mami Virgin ya? Iya. Saya sempat diracun. Jadi kepikiran saya pertama pulang dari pesta waktu dari job itu saya menganggap bahwa saya ini malaria biasa, batuk pilek biasa. Tapi jelang 1 minggu saya merasa kayak macam aneh. Saya bilang, kenapa sembaran ini kayak begini? Pengen tidurnya di tanah, bentang tikar tidurnya di tanah. Habis itu atau Mami bisa potong tidur di tanah sambil guling-guling juga. Kalau guling-guling sendiri tidak enak. Kalau guling-guling berdua bertiga, Mami sudah banyak orang yang diguling-guling ya? Iya, lumayan. Oke. Dan buat teman-teman yang guling-guling Mami Virgin, setelah ini podcast kali guling-guling lagi. Setelah itu saya 1 minggu kebetulan saya punya kru, saya juga punya satu manajemen gitu. Satu teman komunitas yang saya anggap di dalam situ dia adalah mama saya. Wow. Jadi saya kalau ada apa-apa selalu saya telepon, dan beliau tuh di saat kapan dan dimanapun beliau pasti bisa untuk antar saya. Dan waktu itu saya masih ingat jam 8 malam saya pulang dari dokter, saya ke dokter, saya periksa lengkap. Tapi waktu itu dokter bilang waktu itu saya cuman gangguan radang tenggorokan karena saya tidak bisa omong 3 hari. Aduh, sampai begitu ya? Saya sampai tidak bisa omong 3 hari. Dari saat itu saya kayak macam ada yang suruh saya bilang bahwa Virgin, kau ini kena racun, kau tidak sakit apa-apa, kau ini kena racun. Jadi pas pulang dari rumah sakit itu pun jam 8 malam saya langsung bel teman saya Will, tapi Will memang waktu itu lagi sibuk ada job, dia tidak bisa. Jadi saya bel ada teman satu lagi minta tolong antar, dan saya tanya ke teman-teman, ternyata
teman saya, tim saya, kru yang dimana mungkin selama ini juga sudah banyak juga membantu saya, tim kru Kapilawit. Dan mereka di situ. Kapilawit channel. Jangan lupa subscribe juga teman-teman. Jangan lupa ya subscribe untuk Kapilawit channel. Di mana di situ ada Ajeng Virgin ya. Oke, siap. Terus diantarlah saya bawa suruh ke coating teman saya yang bernama Ovan dan Tino, suruh segera ke coating. Sampailah di coating, kami di coating, ternyata benar saya kena racun waktu itu. Dan saya langsung obat, besoknya pulang, 2 harinya pun saya sembuh sampai sekarang, pemirsa. Begitu ceritanya. Berarti teman-teman di Kapilawit channel ini sangat maksudnya sangat peduli sekali dengan mereka itu kalau tiap kami kegiatan, tiap kami ada arisan atau apa begitu, mereka selalu harus jemput saya, bahwa saya tidak boleh jalan sendiri, entah itu siang entah itu malam, mereka selalu perhatikan. Jadi disitulah poin yang saya paling bangga dengan kru dari Kapilawit ya. Jadi buat teman-teman di channel ini juga kami ucapkan terima kasih buat teman-teman yang Kapilawit channel yang sudah Tino Pablo ya Tino Pablo dan teman-teman ada siapa? Ovan, ada ini. Pokoknya banyak lah teman-teman di situ. Yang pasti saya kenal tuh Dodi Keku, ada Tino Pablo, dan ada juga teman satu yang namanya yang ojek tuh namanya siapa? Longgar sama Cobra. Longgar tuh keren dia. Nanti kita ajak di podcast ini, Longgar ya. Jadi saya kira jarang ada teman-teman yang mungkin baru kita kenal, kita dekat sama mereka, tapi mereka peduli dengan kita. Berarti Mang Virgin sebenarnya banyak yang mencintai Mang Virgin. Banyak sekali yang mencintai Mang Virgin. Tino Pablo, saya kira dia sangat mencintai Mang Virgin. Tino Pablo itu sangat. Tahu dia tuh banyak drama. Dia tuh sangat. Dia juga sering curhat kalau dia tuh sangat cinta dengan Mang Virgin. Pokoknya, tapi Mang Virgin juga best dengan Longgar dan sebagainya teman-teman. Tapi Mang Virgin sejauh ini sampai dengan banyak sekali teman-teman Mang Virgin punya pengalaman ini. Sebenarnya buat teman-teman juga ini yang di-sharing Mang Virgin betul. Jadi kita di Maumere buat teman-teman yang minum itu hati-hati di pesta ya. Karena pesan saya, karena yang kita menganggap bahwa dia itu baik, belum tentu dia itu 100% baik. Betul. Yang kita menganggap bahwa dia itu jahat, dia itu padahal dia itu paling baik. Betul gitu. Jadi prinsip saya itu sekarang berteman boleh berteman, tapi waspada itu selalu. Dimanapun kita berada itu selalu kita waspada. Betul sekali. Tetapi sejauh ini Mang Virgin, punya banyak teman. Saya yakin pasti ada teman yang dekat nih. Ada yang teman yang dekat. Buat sama menangis. Ada yang dekat. Saya yakin Mami Virgin punya pasangan, pernah dekat dan pernah galau lah artinya. Saya yakin teman-teman juga tahu lah Mami Virgin pasti pernah galau, pernah dekat sama laki-laki. Tetapi saya mau tanya sebenarnya ini dari saya sendiri. Saya mau tanya sebelum saya tanya Mang Virgin lebih dekat tuh, Mang Virgin pernah suka tidak dengan perempuan? Kalau saya dengan perempuan itu, saya menganggap bahwa dia perempuan, saya juga perempuan. Kenapa saya harus suka dia? Itunya. Jadi saya kalau sama perempuan itu saya menganggap bahwa mereka itu sepupu saudari, sepupu kakak, sepupu mama begitu. Tapi kalau untuk sampai berlebihan, sampai kalau bilang untuk mencintai, aduh itu no. Jadi kali teman-teman perempuan Virgin atau Saleh dulu itu tidak mencintai kami. Jadi mereka tuh dia mencintai kami pria-pria. Seperti itu. Jadi Mang Virgin, tapi Mang Virgin sekarang punya pasangan. Kalau mau dibilang pasangan itu pasti punya memang. Tidak apa-apa, di sini channelnya bebas. Kita boleh buka-bukaan, tapi kalau memang nanti kita sensor beberapa hal-hal itu. Jadi kalau memang punya pasangan itu sama yang punya pasangan, dan mau dibilang pasangan saya itu yang mungkin yang paling serius itu adalah pasangan yang sekarang. Tapi sayangnya kami dua sudah pisah. Sabar,
Kok main bisa putus tuh? Kenapa main bisa putus tuh? Biasa karena ada orang ketiga. Oh, orang ketiga. Orang ketiganya ini transgender juga atau Orang ketiganya itu adalah betina. oh betina. Kalau mami betina tapi masih ada jantan-jantannya gitu ya. Enggak, aku lebih betina lagi. Oh, oke. Mami sudah betina nih. Oke. Tapi mami virgin nih. Waktu itu jalan hubungan tuh berapa lama dengan sang kekasih waktu itu? Mau dihitung tuh tanggal pas Hafal masih ingat. waktu itu sama si ingat waktu itu tuh pas bulan 4 tahun ini tanggal 28 itu pas genap 5 tahun sebenarnya. Aduh, lama sekali berarti ya. Aduh. Laki-laki yang kasih ngeluarin virus keterlaluan. Kalian jalankan sudah 5 tahun sebulan. Iya. Aduh. Tapi sakit sekali everybody. Aduh, Sakit sekali nih mami. Kalau saya maksudnya 5 tahun. Seharusnya sudah 5 tahun kau di sini. Aduh. Tapi waktu 5 tahun itu pastilah ya, tidak mungkin omong kosong kalau dia tidak nikmati cicipi Mang Virgin yang omong kosong kalau kau tidak nikmati ya. Nah, hari gini sudah masuk di Virgin punya kandang baru keluar pergi. Hancur bro, hancur. 5 tahun hancur bro. Intinya begini Mang Virgin ya, intinya tidak apa-apa. 5 tahun kamu kasih tinggal ya sekarang tidak apa-apa. Iya. Intinya dia hancur, bagaimana? Iya, udah hancur dan aku yang dapat dulu. Oh, oke. Jadi betina yang dapat dia itu silakan saja. Oke, siap. Tidak apa-apa. Tetapi memang kadang-kadang itu ditinggal pacar tuh memang kita tuh kadang-kadang kita tuh Di saat-saat sayang-sayangnya sayang-sayangnya. Tetapi kita pura-pura seperti Iya. mami pura-pura sakit tapi Iya. sakit sekali everybody. Tidak apa-apa. Tetapi waktu hubungan 5 tahun itu sempat weak juga. Ya lah namanya kita pacaran bercinta ya pastilah yang begitu-begitu itu pasti. Wow. Tapi weak itu mami yang agresif atau beliau yang agresif? Kalau saya udah tahu. Jadi ini kita semoga tahu saja ya. semoga saja nanti dia nonton ini dan saya yakin pasti dia nonton. Sakit sekali everybody. Semoga saja kamu yang sudah 5 Aduh, tahun atau 5 panas-panas. tahun menjalin hubungan dengan saya, ujung-ujungnya kau membuat saya sakit hati, tapi anggap saja bahwa itu adalah percintaan saya memang harus pas sampai di situ. Tapi untuk kau sampai kapanpun saya tidak akan pernah lupakan kau. Ingat itu. Karena kau enak. Karena engkau sudah mencuri hatiku. Oke. Tapi waktu itu Mang Virgin penerimaan sempat ke rumahnya dia atau sembunyi-sembunyi saja. Kalau saya waktu berhubungan sama dia itu kalau untuk ke rumahnya itu sih memang belum, tapi antara saya, keluarga, saudaranya itu kami itu sudah terlalu akrab, bahkan mamanya itu suruh saya tuh selalu perhatikan dia begini ada apa-apa tuh selalu mamanya selalu kontaknya ke saya saja, begitu. Tapi mungkin waktu itu memang mamanya tidak tahu bahwa kan Sakit sekali pribadi sumpah. Ih terlalu tega tuh laki-laki. Jadi dia kalau ada apa-apa masalah, karena mamanya bukan tinggal sama dia tinggal sama ini tantanya. Jadi pasti saya omong ini semua orang pasti tahu karena sudah tidak asing lagi orang itu. Orang itu sangat ajak di sini. Kalau kau orangnya kau komen di bawah, saya ajak kau ke sini. Kalau klarifikasi ini nih. Kalau kau gentle, kau datang ke sini. Oh, oke. Kami tantang. Kami menantang Anda. Datang ke sini. Tapi My Virgin, untuk saat ini pastinya sudah move on ya? Saya sudah berusaha untuk memang saya sudah lupa karena
betina yang dia kenal pun bukan betina baik-baik, tapi betina yang kacang-kacangan. Oh, ada betina kacang-kacangan di sini. Iya. Tapi saya dengar-dengar Mami Firzi juga sempat dekat dengan salah satu fotografer di Maumere, katanya namanya Kulifoto. Oh. Pernah dekat juga dengan Kulifoto? Kalau dekat sih dekat, iya memang dekat. Tempat wig juga dari Kulifoto. Oh, kalau Kulifoto, kalau untuk Kulifoto itu kami dua itu hanya sebatas rekan kerja. Jadi untuk wig-wignya itu tidak ada mood, misterinya nggak dapat ya kami dia. Tapi kalau Amer ada di sini pasti. Oh, kalau Amernya ada di sini, wig-wigan terjadi malam ini. Gila nih, ini gila. Sakit sekali everybody. Jadi buat teman-teman yang tahu Kulifoto itu yang bilang job di mana-mana, sediakan Amer dong. Iya, masa cuman 5 botol aja tidak bisa. Oh, sakit sekali everybody. Tapi untuk Kulifoto semenjak kami bersama antara Kulifoto bersama Virgin Salon, kami itu kerjasamanya itu sangat bagus sekali, saling mendukung, support. Dari Kulifoto mensupport karir saya dan sebaliknya begitu, kerjasama begitu. Itu yang saya senangnya dari Kulifoto. Oke. Kita ngomongin Kulifoto. Jadi buat teman-teman yang tidak tahu Kulifoto itu apa, Kulifoto itu salah satu fotografer yang lagi naik daun di Kota Maumere, yang lagi terhit, yang jobnya banyak, bakalan ada sampai bulan 7 tuh saya sempat lihat di postingnya itu tidak ada free sedikit, bahkan jobnya full. Jadi buat teman-teman yang mau nikah, silakan saja kontak di Facebooknya Kulifoto atau IG-nya juga di Kulifoto, Basten Potret. Nanti kita taruh linknya di bawah ya. Atau hubungi kita juga bisa nanti kita, karena kita paketan begitu. Sip. Oke. Tapi omong-omong Amernya belum ada di sini. Bagaimana ini? Habis ini Amer ya. Habis ini Amer. Siap. Kita kan sudah merah, masa tidak Amer? Enggak, everybody banget. Tapi Mami Virgin, tadi kan kita sudah sempat cerita-cerita Mami Virgin punya kisah hidup. Mungkin baru sedikit sih sebenarnya. Nanti kita undang lagi Mami Virgin untuk kita cerita-cerita kembali. Tapi yang pastinya akan gibah sih sebenarnya. Tapi mungkin teman-teman juga tidak tahu lokasi tempat salonnya Mami Virgin. Bisa ceritakan sedikit lokasinya di mana, terus apa saja fasilitas dan layanan yang di sana, dan apa yang membuat mereka harus ke Mami Virgin? Kenapa tidak ke salon lain, harus ke Mami Virgin? Begini, kalau alamat saya Virgin Salon pasti mungkin sudah banyak yang tahu. Mungkin kalau yang tidak tahu itu berarti mungkin mereka baru datang di Kota Maumere. Alamat salon saya itu di Wolombetan, Arananga 5, sebelah atas Alfamart Wolombetan. Oke. Sebelah atas Alfamart Wolombetan. Iya. Dicatat. Pokoknya di sekitar situ cuman Virgin aja. Ingat perawan, ingat Virgin. Ingat perawan, ingat Virgin. Lidahnya mana? Lidahnya. Iya. Dan di situ di saya tuh semua ada paketan langsung. Sebelumnya tadi saya sudah bilang paketan langsung dengan fotografer, kita ada tim. Jadi untuk yang mungkin butuh jasa kami yang tinggal terima kami bekerja, kami siap. Jadi bisa hubungi saya juga ke Virgin Salon saya sendiri atau ke Facebook saya Virginia Makeup Maumere, atau langsung ke Basten. Basten juga bisa, karena kita itu satu tim. Jadi mau ambil paketan juga bisa, mau masing-masing juga bisa, karena kita melayani secara mengikuti dengan isi dompet pemirsa. Jadi kalau buat teman-teman yang mau pakai jasa Mami Virgin, bisa hubungi Mami Virgin langsung datang ke tempat usahanya Mami Virgin yang ada di jalan menuju ke Nangga Limang, atau bisa hubungi Kulifoto, terus bisa paketan. Dari paketan itu mungkin lebih murah ya. Bisa kalau menurut saya kalau teman-teman, kakak adik atau bapak mama yang mau anaknya nikah, atau ada yang mau married, mau nikah, mau wedding, mendingan ambil paketan saja, karena mau paketan itu lebih murah ketimbang kalian ambil satu-satu, karena itu budgetnya lebih besar daripada
paketan begitu. Itu saran dari saya sih, tapi kalau memang mau yang masing-masing boleh. Tetapi nih yang belum terjawab nih, kenapa mereka harus ke Mami Virgin? Kenapa tidak ke salon-salon lain, dan yang membedakan Mami Virgin dengan salon-salon lain itu apa? Mungkin begini, kita semua ini kan punya karakternya masing-masing. Mungkin saya punya karakternya, mungkin saya bekerja di mana saya terapkan bahwa saya bekerja apapun itu dan dimanapun itu saya harus bekerja. Saya utamakan kepuasan pelanggan. Mungkin dengan itu catatan itu mungkin orang suka, dan yang pertama menjaga kepercayaan. Sekecil apapun budget dari klien, setelah itu ada klien lagi yang datang dengan bayaran budget begini kita offer. Itu sebenarnya tidak boleh, karena itu sama saja dan kita mau membunuh usaha kita begitu. Jadi saya selalu menjaga Keperawanan. kepercayaan dari klien. Keperawanan ya. Tapi Mami Virgin, ini pertanyaan terakhir. Jadi ini pertanyaan terakhir. Kalau sejauh ini yang saya lihat Mami Virgin kan orang yang sudah seperti ini, saya kenal Mami Virgin, orang yang sudah dengan Mami Virgin yang sekarang sudah menurut saya sudah sukses, sudah ganas, sudah binal, sudah perutnya mungkin sudah besar, artinya sudah sukses lah. Nah, di sini Mami Virgin tidak hamil, jadi dia tuh masih perawan. Jadi kalau teman-teman yang ada yang mau komen bilang Mami Virgin tuh perutnya besar, hamil, bekak bakak, itu dia tuh sembarang. Mami Virgin tidak hamil tapi dia sukses. Ya, dan nada sukses seperti kan perutnya kunci. Jadi Mami Virgin ini terakhir dari saya. Mami Virgin memotivasi teman-teman yang nonton channel YouTube-nya saya ini, memotivasi teman-teman yang ada di Maumere atau yang di luar Maumere atau bahkan Indonesia, bahkan dunia. Mami Virgin motivasi teman-teman harus seperti apa, artinya dengan Mami Virgin punya kisah sukses ini, Mami Virgin bisa bantu motivasi teman-teman. Begini teman-teman, mungkin yang kalau kita punya kemauan, kita punya nekat, punya kemauan yang kuat, tidak gampang menyerah, tetap bersyukur dan bersabar, apa yang kita kerjakan pasti akan sukses. Tapi kalau kita selalu mengeluh, ini kurang, selalu tidak pernah bersyukur dengan apa yang hari ini, 1000 pun itu kita harus bersyukur bahwa itu tuh rezeki kita. Jadi kita, dan yang kedua, jangan pernah iri dengan kesuksesan orang lain. Kita harus menggali bahwa dia bisa, kenapa saya tidak bisa. Yes sir. Good. Tetap Mami Virgin, kayaknya kita harus minum kopi dulu. Setelah kopi baru kita amer. Kita cheers dulu Mami Virgin. Cheers. Kopi tubruk gajah, lupa holer. Benar-benar segar. Tambah segar lagi kalau ada amernya di sini. Oke, amer. Buat teman-teman, jangan lupa beli amer di Daniel Owen. Kami ucapkan terima kasih buat semua teman-teman yang sudah nonton, share, like, dan kami ucapkan juga buat teman-teman kru saya 90 tim. Terima kasih juga buat kru Father Said, It's by Project, teman-teman yang sudah mendukung, ada Andri Sola, Bayu, Ariaston, Dixie, Basen Potret, Fandi, Aldo Fernandes, Akameto. Buat teman-teman yang mau gambar seperti belakang ini, ada Aldo Fernandes, Akameto. Ada juga Albert Owen, saudara saya yang tanya blackout juga seperti saya. Dan kami mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah potong rambut di 90 Kids Barbershop, atau lebih kerennya anak 90-an Barbershop, Virgin Salon, Kuli Foto, dan buat teman-teman semua kami ucapkan 4 gawat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke, Mami Virgin, 4 gawan. Ini Owen Podcast, datang duduk borak.